Halo sahabat Shimizu, kembali jumpa dengan saya Ikhwanuddin dari channel Ada Manfaat. Kembali saya berkolaborasi dengan channel Shimizu Official, di mana dalam video kali ini kita akan membicarakan tentang bagaimana cara memilih pompa submersible gitu ya. Nah, pompa submersible ini adalah jenis pompa yang penggunaannya adalah dimasukkan ke dalam sumur. Nah, banyak yang bertanya pada saya, apakah bisa digunakan pada sumur gali? Tentu saja bisa. Jadi semua jenis sumur, yang penting ukurannya bisa dimasukin, maka bisa digunakan gitu ya. Nah, tentu saja karena ukuran casing sumur pun bermacam-macam, maka Shimizu juga menyediakan beberapa ukuran gitu ya. Yang pertama adalah yang paling kecil, ini adalah ukuran 2 inci ya. Yang mana kalau sahabat Shimizu casing sumurnya kecil, hanya 2 inci, maka bisa menggunakan yang ukuran 2 inci ini. Nah, kemudian ada ukuran lain yaitu 3 inci dan 4 inci. Yang mana 4 inci saya tidak memiliki contohnya ya. Nah, kemudian tentu saja kalau casing yang lebih besar bisa dimasukin oleh ukuran pompa yang lebih kecil ya. Prinsipnya seperti itu. Nah, sekarang kenapa sih kita harus hati-hati dalam memilih pompa submersible? Karena resikonya gini, yang pertama ya, kalau speknya terlalu rendah, tentu kita tidak bisa mendapatkan air yang kita inginkan. Kemudian yang kedua, kalau speknya terlalu tinggi, mungkin pengeluaran kita untuk operasional listriknya mungkin jadi terlalu boros gitu ya. Sehingga perlu kita pahami bagaimana cara memilih yang tepat sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, untuk memilih pompa yang sesuai dengan kebutuhan kita perlu tahu dulu yaitu head dan debit yang kita inginkan. Apa sih head itu? Jadi bisa dipahami seperti ini kira-kira ya. Perhatikan ya, kalau misalkan ini tanah ya, lalu di sini sumur, misalkan ini sumur bor ya. Kemudian anggaplah kedalaman sumur bor sampai sini ini 100 meter misalkan. Ya, kemudian anggaplah di kedalaman 50 meter ini sudah ada air ya. Jadi air di sini. Jadi misalkan ini kedalamannya 50 meter. Kemudian kita memiliki tower air, atau orang sering bilang toren misalkan ya. Anggaplah ketinggiannya itu 10 meter. Nah, apa sih head itu? Head itu adalah ketinggian yang ingin dicapai dari permukaan air sini hingga ke permukaan toren sana. Ya. Dalam hal ini, karena ini kedalamannya 50 terus ditambah 10, maka headnya di sini adalah 60 meter. Ya. Nah, tentu saja ketika kita memilih pompa, itu harus kita pilih yang headnya setidaknya 60 meter atau lebih ya, sehingga ketika kita milih ya, jadi headnya nanti yang kita pilih adalah lebih atau sama dengan 60 meter. Itu parameter pertama. Kemudian parameter kedua adalah debit ya. Berapa debit yang kita inginkan? Tentu kita tidak ingin pompa kita debitnya terlalu rendah, misalkan 1 liter per menit, itu adalah debit yang sangat kecil ya. Tentu kita ingin debitnya lebih besar, misalkan 20 liter per menit. Jadi kita tentukan di awal bahwa kita menginginkan debit misalkan berapa? 20 liter per menit. Nah, seperti ini. Nah, setelah kita memiliki dua data ini, barulah kita kemudian ngecek ya brosur dari pompa Shimizu ya. Jadi bagaimana cara ngeceknya? Sahabat Shimizu bisa mengikuti cara yang saya tunjukkan di sini. Nah, sekarang perhatikan ya, kita akan membuka shimizu.co.id ya. Saya akan coba ulang Shimizu. Baik, go. Nah, sahabat Shimizu akan dibawa ke halaman ini, lalu scroll aja ke paling bawah. Kemudian di situ ada nama atau ada tulisan katalog, klik aja katalog gitu ya. Nah, kemudian di bawah ada tulisan download katalog. Ya, silakan diklik. Nah, seperti ini. Nah, karena saya udah download, maka ya saya bisa download kembali, nggak apa-apa. Saya klik download. Nah, seperti ini. Ini artinya saya sudah selesai download. Lalu kemudian saya akan mencari file hasil downloadan tersebut. Nah, perhatikan ini ya.
just now, ini berarti yang barusan saya download. Nah, sekarang perhatikan ya, kita akan langsung scroll turun ke halaman pompa submersible. Nah, sahabat Shimizu bisa perhatikan ya. Yang pertama ini adalah pompa dengan ukuran 2 inci ya. Nah, kemudian halaman berikutnya ini adalah 3 inci non kabel ya. Nanti kita akan bahas apa itu non kabel. Kemudian 3 inci long kabel dengan kabel panjang Eco series. Kemudian di bawahnya juga ada lagi ya, yaitu long kabel yang premium series. Nah, nanti kita akan bahas apa bedanya. Kemudian yang terakhir adalah ukuran 4 inci itu ya. Nah, sebetulnya di sini saya sudah merangkumnya ya, sehingga kita bisa langsung lihat aja ke hasil rangkuman saya ya. Nah, baik, ini adalah hasil rangkuman saya dari katalog Shimizu tadi. Sekarang sahabat Shimizu perhatikan ya, bahwa ya ini saya memiliki berapa baris ini, 1, 2, 3, 4, 5. Baris paling atas itu adalah pompa yang ukuran 2 inci tadi, kemudian baris 2, 3, dan 4 adalah ukuran 3 inci sebagaimana yang ada di katalog tadi, kemudian baris terakhir adalah ukuran 4 inci. Sekarang perhatikan, kita akan lihat yang headnya paling tidak 60 meter dulu ya. Bagaimana cara lihatnya? Nah, perhatikan, di situ ada tulisan head ya. Yang pertama head max ya, atau yang bawahnya ada head itu ya. Kita akan lihat yang bawah aja, yang head ya. Perhatikan angka di situ ya. Angka di situ adalah 28, 24, dan 17. Artinya pompa ini itu direkomendasikan bisa digunakan pada head 28 meter, 24 meter, ataupun 17 meter. Nah, tentu saja ini jauh di bawah yang kita cari, yaitu 60 meter. Coba kita geser ke kanan ya. Nah, ternyata yang ukuran 2 inci tidak ada yang bisa memenuhi kebutuhan kita 60 meter ya. Sekarang kita akan turun ke baris yang kedua ya, dimana di sini headnya yang pertama belum dapat. Nah, di sini SPG 30 316 bit ya. Di sini headnya 63, yang mana harusnya bisa kita gunakan, tapi perhatikan di bawahnya ya, ada tulisan kapasitas. Oh ya, debit ini bisa disebut dengan kapasitas juga. Jadi pada head 63 meter ternyata kapasitas pompa ini hanya 10 liter per menit, sehingga tidak sesuai dengan kebutuhan kita. Sehingga kita geser ke kanan, coba ya. Nah, di sini kita bisa perhatikan ya, SPG 30321 bit. Nah, di sini headnya 83 meter. Jadi sudah melewati apa yang kita butuhkan. Jadi masuk ya. Nah, sekarang kita lihat kapasitasnya apakah masuk. Nah, perhatikan ya. Di head kedua yaitu 70 meter, dia memiliki kapasitas 32 liter per menit ya. Sehingga dari data yang kedua itu bisa kita cocokkan ke sini. Kalau 70 udah jelas dia di atas 60 ya, masuk. Kemudian yang kedua kapasitas 35 liter per menit, itu udah melebihi kebutuhan kita, yang mana kebutuhan kita hanya 20 ya. Maka di sini udah sengaja saya kotain ya. Karena udah sesuai, maka saya kotain, dan itulah yang bisa kita pilih dalam kasus kita kali ini. Nah, seperti itu cara memilihnya ya. Nah, pada akhirnya kemudian yang baris ketiga dan keempat saya sudah memilih dengan cara yang sama ya. Sehingga yang kedua kita dapat yang model SPS 321 kabit, kemudian selanjutnya adalah seperti itu, dan yang terakhir yang ukuran 4 inci pun bisa juga kita gunakan ya. Jadi di sini perhatikan bahwa headnya udah masuk, kemudian kalau kita lihat data yang kedua ya, 54 itu memang di bawah 60, tapi 60 itu kan antara 73 dan 54 ya. Artinya apa? Spek kita masuk ya. Nah, kemudian debitnya atau kapasitasnya di sini kan antara 10 dan 30, itu 20 ya, kira-kira masuk juga gitu ya. Nah,
sekarang kita bisa menyimpulkan bahwa beberapa tipe pompa itu ternyata sesuai dengan kebutuhan kita. Maka kita akan coba tuliskan di sini, lalu kita akan bahas, kita akan pilih yang mana kira-kira ya. Yang pertama adalah model SPG 30 321 bit. Baik, ini model-modelnya sudah saya tuliskan semua ya, sahabat Shimizu. Sekarang perhatikan ya. Dari ketiga model ini, ya apa kesamaannya? Ya, karena ini tadi kan kita tahu ya, ini adalah yang berukuran 3 inci, sedangkan yang ini 4 inci. Ya, sahabat Shimizu perhatikan bahwa di sini ternyata ukuran ini dilambangkan dengan tipenya juga. Perhatikan kalau tulisannya 321 bit, maka 3 ini menunjukkan ukuran diameternya ya, diameter nominalnya yaitu 3 inci. Yang mana di sini 4 inci juga memiliki 4 ya. Kemudian di belakangnya ini ada angka 21 ya, 21, 21, yang ini 13. Ini sahabat Shimizu bisa perhatikan dari katalognya bahwa ini berhubungan dengan jumlah impellernya. Perhatikan ya, yang baris kedua dari bawah itu ada tulisan jumlah impeller. Nah, jumlah impeller itu 13 ya untuk yang 4 inci. Nah, demikian juga yang 3 inci ya, memiliki jumlah impeller 21 semuanya. Nah, seperti itu. Baik, sekarang kita udah memiliki beberapa pilihan gitu ya. Lalu mana yang kita pilih? Nah, yang pertama, kalau orang yang ngerti teknik, ya biasanya itu akan memilih yang spare partnya paling sedikit. Nah, dalam hal ini, maka yang 4 inci jadi pilihan, ya. Karena apa? Karena dia impellernya cuma 13, ya, jauh lebih sedikit dibandingkan dengan yang lain, ya. Nah, namun sekarang kendalanya adalah ukuran casingnya harus 4 inci. Nah, ternyata kalau sahabat Shimizu di rumah itu casingnya 3 inci, maka pilihannya adalah 3 yang paling atas di sini. Nah, sekarang untuk memilih 3 yang paling atas, kita perhatikan dulu apa perbedaan dari ketiga jenis ini. Yang pertama, yang model paling atas ya, ini tidak ada K-nya. Ini artinya apa? Dia tidak memiliki kabel ya. Nah, kalau ada K-nya, dia udah dilengkapi kabel, sehingga sahabat Shimizu tidak perlu membeli kabel lagi. Nah, kapan kita beli yang tidak perlu kabel gitu ya? Nah, ini apabila sahabat Shimizu mengganti pompa lama misalkan, jadi kabelnya masih bagus sehingga tidak perlu membeli yang ada kabelnya ya, sehingga tentu saja harganya lebih ekonomis ya dibandingkan dengan yang ada kabelnya. Nah, apabila sahabat Shimizu tidak memiliki kabel, maka pilihannya ada di dua berikutnya, yaitu yang ini dan ini. Nah, sekarang kita akan bahas ya, kapan kita pilih yang ini, kapan kita pilih yang ini. Ya, sekarang perhatikan kembali di brosur tadi ya. Nah, sekarang sahabat Shimizu perhatikan ya, yang SPG 20321K bit ini ya, dia memiliki input 0,92 kW atau 920 watt. Ya, kemudian dia memiliki HP atau horsepower 0,75 itu ya. Kemudian head maksimumnya adalah 90 ya. Kemudian perhatikan bedanya apa dengan yang SPES 321K bit ya. Perhatikan bahwa input powernya yaitu 1,28 kW atau 1280 watt ya. Kemudian horsepowernya, HP-nya itu adalah 1 ya. Kemudian head maksimumnya adalah 84. Nah, di sini terlihat perbedaannya ya. Ternyata listrik dari SPG 20321K bit ini lebih rendah ya, sehingga sahabat Shimizu bisa menjadikannya dia sebagai salah satu pertimbangan. Jadi SPG 20321K bit ini dengan horsepower yang hanya 0,75, dia bisa memiliki head yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang model SPES ya. Nah, kemudian satu hal lagi yang sahabat Shimizu mungkin bisa jadikan pertimbangan juga ya, yaitu yang SPES ini sebetulnya harganya juga lebih murah gitu ya. Kemudian kapasitasnya bisa jadi pertimbangan juga ya. Sahabat Shimizu bisa perhatikan di situ bahwa kapasitasnya di
head 23 meter itu adalah mencapai 65 liter per menit ya. Yang mana di spek SPG 20 ini tidak disebutkan pada ketinggian head tersebut berapa kapasitasnya. Sehingga sahabat Shimizu bisa menjadikannya sebagai salah satu pertimbangan gitu ya. Nah, baiklah sahabat Shimizu, mudah-mudahan apa yang kita bahas tadi bisa menjadi referensi bagi sahabat Shimizu bagaimana cara memilih pompa submersible. Nah, tentu saja ini tadi contohnya adalah head 60 dan debit 20. Nah, kalau sahabat Shimizu memiliki head yang lebih rendah, misalkan hanya 20, tentu yang 2 inci ini bisa masuk juga, sehingga bisa menjadi salah satu dari pilihan yang ingin dipertimbangkan. Baik, sekian dulu dari saya, mudah-mudahan konten kali ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan.